Ini disebutkan dalam kitab Risalatul Muawanah. Manishtara thauban, siapa orang yang membeli pakaian bi asyrati darahim, harga pakaiannya tersebut 10 dirham. Fiha dirham min haram, di dalam pakaian tersebut ada 1 dirham dari uang haram. Lam yataqabbalillah lahu shalah, Allah Subhanahu wa taala tidak bakal menerima ibadah salatnya madama alai syai' minhu, selama itu sesuatu yang haram melekat di dalam dirinya. Hati-hati ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa naf'a wal intifa' wal mudzakarah wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini min dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Qala al-musannif al-imam al-alim al-alama al-habib Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki al-Hasani radhiyallahu anhu wa ardahu an nabihi wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi wa karamatihi wa amiddana bi asrarihi wa anwarihi fid daraini amin ila angal. Berkata Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Abbas bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitabnya Fathul Qarib Al-Mujib sampai daripada perkataannya, at-targhibu fil wara'. Ini anjuran di dalam mempunyai sifat wara'. Sifat wara'. Bahasa kitanya tuh bapik ya Allah. Nah, jadi kita dianjurkan mempunyai sifat bapik, jangan sampai kita melakukan yang syubhat apalagi yang haram. Itu namanya wara'. Bahkan disebutkanlah oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an bahwasanya sifat wara' ini adalah afdalul ibadah. Ujar Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, innakum lataghfulun anil wara'. Kalian akan melupakan, meremehkan sifat wara'. Padahal wahwa afdalul ibadah, padahal sifat wara' ini adalah ibadah yang paling afdal. Nah, menjaga bujur-bujur kita pilah-pilih yang masuk di dalam perut kita. Karena apa yang masuk di dalam perut kita ini itu akan mempengaruhi bagaimana sifat kita baik ataupun buruk. Tatkala yang masuk di dalam perut kita yang baik-baik saja, maka sifat kita pun, tingkah laku kita pun akan menjadi yang baik-baik. Man akalal harama asad jawarihuh sya'a am aba.
tatkala seseorang mengkonsumsi, memakan sesuatu yang haram, maka asab jawarihuh, otomatis anggota badannya mengerjakan sesuatu yang haram, sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sangat menganjurkan kepada kita agar kita mempunyai sifat wara', sifat kehati-hatian. Jangan sampai memakan sesuatu yang syubhat, tidak diketahui, tidak jelas, apalagi sesuatu yang haram. Sesuatu yang haram. Wara'. Wa tarki syubhat, dan meninggalkan sesuatu yang samar, yang tidak jelas. Sesuatu yang samar, tidak jelas antara haram dan halalnya, itu namanya syubhat. Harus kita tinggalkan juga. Jangan sampai kita memakan atau memakai sesuatu yang syubhat. Itu disebutkan al-ibadah la tanfa illa ma'al wara'. Ibadah itu tidak bakal bermanfaat. Ibadah itu tidak bakal bermanfaat kalau kita tidak mempunyai sifat wara'. Kalau kita tidak mempunyai sifat kehati-hatian, kalau bakal ada manfaatnya. Maka dianjurkan untuk mempunyai sifat wara' agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al ibadah la tanfa' illa ma'al wara'. Ibadah itu tidak bakal bermanfaat, tidak ada gunanya kalau di dalam ibadah tidak mempunyai sifat wara'. Sifat wara' lah. Sifat wara'. Adalah ibaratnya seseorang, itu disebutkan Nabi Musa alaihissalam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, beliau melihat seseorang, ra'a rajulan. Nabi Musa melihat seseorang, ra'a rajulan yad'u wa yatadarra fi hajah. Ini seseorang ini berdoa, meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia meminta sesuatu. Faqala, ini seseorang ini mengatakan, ya Rabb, law kanat hajatuh biyadi laqadaituha. Ya kan? Seandainya, ujar seseorang nih, seandainya aku mempunyai hajat yang bakal engkau yang bakal aku tunaikan, artinya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, "Ya Musa, innalahu ghanaman wa inna qalbahu 'inda ghanamih." Dalam riwayat yang lain lah, "Ya Musa, fa'auhallahu ila Musa." Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, inna syarabahu haram wa mat'amahu haram wa malbasahu haram." Wahai Nabi Musa, ini orang ini berdoa kepada aku padahal pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram. Dia memakan sesuatu yang haram. Bagaimana aku mengabulkan doa atau permintaan yang dia minta? Nah, jadi artinya ya, kalau tatkala kita beramal beribadah, tapi kalau kita tidak menjaga makanan-makanan yang masuk di dalam perut kita, nah, la tanfa, tidak bakal ada manfaatnya. Al ibadah la tanfa ma'al wara'. Ibadah tidak bakal ada manfaatnya terkecuali di dalam ibadah tersebut ada sifat wara'. Ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibat wa'malu sholihah, inni bima ta'maluna
alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya wahai para rasul, makan, kulu, makan minat thayyibat, dari sesuatu yang halal, wa'malu sholihah, dan beramal solehlah kalian, inni bima ta'maluna alim, ketahuilah bahwasanya aku dengan apa yang kalian lakukan sangat mengetahui. Artinya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebelum menyuruh atau memerintahkan kita untuk beramal, ujar Allah Subhanahu wa taala, kulu minat thayyibat. Perbaiki makanan dahulu. Sebelum kita beramal beribadah nih, hati-hati makan, jangan sampai memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah kalian daripada sesuatu yang halal, dan hendaklah kalian perbanyak amal-amal soleh. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kita untuk beribadah. Sebelum memerintahkan beribadah, nah hati-hati pemakan tuh, hati-hati. Karena al-ibadah la tanfa ma'al wara. Ibadah tidak bakal ada gunanya kalau di dalam ibadah tersebut tidak mempunyai sifat wara. Innallaha thayyib la yaqbal illa thayyiba. Memang ibadah itu bagus. Ibadah itu bagus, salat bagus, zakat, haji, puasa, bacaan Quran, itu bagus. Namun innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Nah, tidak menerima Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu terkecuali baik juga. Ibadah itu baik ya Allah. Nah, tapi kalau bercampur ibadah itu dengan sesuatu yang tidak baik, nah, la yaqbalu illa thayyiba, tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ujar Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian sesuatu yang baik-baik, yang halal, dengan apa yang telah kami berikan kepada kalian. Ya, tidak ada seseorang yang yutilu safar, dalam keadaan musafir, ash'ath akbar, pakaiannya compang-comping, penuh dengan debu, sobek-sobek, orang miskin nih. Yamuddu yadayhi ila sama, ini orang mengangkat kedua tangannya ke atas langit, kemudian mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, aku minta ini, wahai Tuhanku, wahai ya Allah, aku mau itu. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lah. Ada orang yang berdoa meminta kepada Allah, nah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, minta ini, minta itu, minta ini, minta itu, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, maka apa yang dia konsumsi daripada sesuatu yang haram, fa anna yustajabulah, bagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dia bisa dikabulkan doanya? Ada mungkin ya Allah? Nah. Wa tarkil syubhat, juga kita dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang tidak jelas. Ada hadis pianlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man ishtara thauban, siapa orang yang membeli pakaian, bi asyrati darahim, harga pakaiannya itu 10 dirham. 10 dirham. Ya kan mata uang di zaman Nabi Muhammad itu kan dirham. Kita ini kan
rupiah lah. Zaman Nabi Muhammad itu dirham. Jar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ishtara thawban, siapa orang yang membeli pakaian bi asyrati dirahim, harga pakaian tersebut 10 dirham, fiha dirhamun min haram, di dalam pakaian yang harga 10 dirham terdapat 1 dirham sesuatu yang haram, lam yataqabbalillah lahu shalah madama alai syai' minhu. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak bakal menerima salat orang tersebut selama itu duit haram berada di jasad atau di tubuhnya. Kayak kita nih ya, baju harganya 100.000 saumpamanya 100.000, ada ibaratnya 50 atau 100 rupiah atau 1 rupiah aja, sesuatu yang tidak halal, sesuatu yang didapatkan dari cara yang haram, maka ya lam yataqabbalillah lahu shalah madama alai syai' minhu. Allah Subhanahu wa taala tidak bakal menerima amal ibadah kita selama itu sesuatu yang haram masih melekat di dalam diri kita. Nah, hati-hati ya kalau ini disebutkan dalam kitab Risalatul Muawanah, man ishtara thawban, siapa orang yang membeli pakaian bi asyrati dirahim, harga pakaiannya tersebut 10 dirham, fiha dirham min haram, di dalam pakaian tersebut ada 1 dirham dari uang haram, lam yataqabbalillah lahu shalah, Allah Subhanahu wa taala tidak bakal menerima ibadah salatnya madama alai syai' minhu, selama itu sesuatu yang haram melekat di dalam dirinya. Hati-hati ya kalau harus kita mempunyai sifat wara' wa tarki syubhah, meninggalkan sesuatu yang tidak jelas status haram dan halalnya. Ya tadi bilangnya pemakan kita baik, otomatis kelakuan kita baik. Tapi bilangnya pemakan kita tidak baik, maka otomatis kelakuan kita pun tidak baik. Man akalal halala ata'at jawarihu sya'am aba. Siapa orang yang makan makanan halal, makanan halal ini kada mestilah tulisannya halal. Kalau bang, oh ini halal dia, tulisannya halal bang. Bisa juga tulisannya halal tapi didapat dengan cara seperti apa? Itu jenis makanannya halal, tapi didapat dari cara apa? Kalau didapat dari cara yang haram, nah berarti haram. Jadilah apa yang kita makan, yang masuk ke dalam perut kita atau sesuatu yang kita konsumsi, itu dapat mempengaruhi sifat dan akhlak kita, perilaku kita. Man akalal halala ata'at jawarihu sya'am aba. Siapa orang yang makan halal, maka anggota badannya akan berbuat taat, beribadah baik kelakuannya, dikehendaki ataupun tidak dikehendaki. Wa man akalal harama asad jawarihu sya'am aba. Namun sebaliknya, siapa orang yang makan makanan yang haram, maka anggota badannya akan melakukan kemaksiatan. Nah, malas beramal, malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sya'am aba, mau dikehendaki atau tidak. Seperti itu yang disebutkan di dalam kitab Minhajus Sawi. Bahkanlah disebutkan di dalam kitab An-Nasaihu Diniyah itu, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad beliau bercerita lah, innal ladzi yahujju bil mal haram. Ini kan parak nih bulan haji lah. Yang mudah-mudahan yang belum berhaji segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berhaji ke Baitullah. Ya kan?
Itu jar Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, innal ladzi yahujju bil mal haram. Bahwasanya orang yang berhaji ke Baitullah tapi memakai duit yang haram. Innal ladzi yahujju bil mal haram la yaqbalullah hajjahu. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala tidak bakal menerima pahala haji yang dia lakukan. Fa idza labba 'inda ihrami, tatkala dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda, ya kan sampai habis. Fa idza labba 'inda ihrami, yaqulu lahu subhanahu wa ta'ala, tatkala dia bertalbiyah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la labbaik wala sa'daik, zaduka haram, rahilatuka haram, wa hajjuka ghairu mabrur. Nah, seperti itu. Tatkala bertalbiyah ya labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik itu kan artinya kan aku terima panggilanmu, aku penuhi panggilanmu, ya kalau artinya nih aku penuhi panggilanmu. Ujar Allah Ta'ala nih, ini bagi orang yang berhaji tapi pakai duit haram. Tatkala ingin mengucap labbaik Allahumma labbaik, ujar Allah Ta'ala la labbaik wala sa'daik, kada ada panggilan, kada ada keuntungan bagi engkau. Zaduka haram, bekal yang engkau bawa itu haram. Rahilatuka haram, bahkan perjalanan transportasi yang engkau pakai itu haram. Hajjuka ghairu mabrur, haji yang engkau lakukan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita harus mempunyai sifat wara. Nah, innal ladzi yahujju bil malil haram, seseorang yang berhaji dengan memakai harta yang haram, la yaqbalullah hajjahu, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah hajinya. Fa idza labba inda ihramih, tatkala dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, artinya ya Allah aku memenuhi panggilanmu. Yaqulu subhanahu, Allah Subhanahu wa taala menjawab la labbaik wala sa'daik, tidak ada panggilan, tidak ada keberuntungan bagi engkau. Zaduka haram, bekal sangu yang engkau bawa itu haram. Rahilatuka haram, bahkan transportasi engkau sampai ke Mekah ke Madinah itu haram. Hajjuka ghairu mabrur, bahkan haji yang telah engkau lakukan tidak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersedekah itu min tujuannya. Bersedekah tapi pakai yang harta haram kada boleh. Bukan kada boleh labang lah. Seperti orang yang baudu pakai banyu kami. Baudu bagus baudu tu lah. Tapi pakai banyu kami sah kada? Kada. Biar 10, biar 100, biar 271 triliun kali baudu. Kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai banyu kami. Kayak itu juga kita bersedekah nilai. Bersedekah duitnya haram. Ya, duitnya haram. Kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau mengatakan man tasaddaqa min haram. Siapa orang yang bersedekah dari harta yang haram, au anfaqahu fi ta'atin, atau dia menginfakkan hartanya untuk ibadah, fahuwa kaman yutahhir thawbahu bil baul, itu seperti seseorang yang mencuci pakaiannya dengan air kencing. Ini baju rigat ya Allah, segan sembahyang tapas dulu, tapi mana pasnya pakai banyu kami, ya kan? Mau kada suci, kada mau suci, biar 10 kali menapas. Nah, begitu juga orang yang bersedekah menggunakan harta yang haram. Makanya tarki syubhat, dianjurkan juga kita itu meninggalkan sesuatu yang subhat lah. Itu Nabi Muhammad SAW beliau juga bersabda,
man lam yubali min aina tasabal mal, barang siapa yang tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta. Ada pedulinya, ini hartanya yang halal kah yang haram, ada peduli. Man lam yubali min aina tasabal mal, siapa orang yang tidak peduli dari mana harta atau rezeki yang dia dapatkan, apakah dari yang halal atau yang dari yang haram, lam yubalillah bihi min aina yudkhiluhun nar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak peduli di neraka mana dia berada nantinya. Ada peduli Allah Subhanahu wa taala? Di neraka mana di neraka ada peduli? Nah, makanya jangan sampai kita tidak peduli atau tidak mempunyai sifat wara' lah. Tidak mempunyai sifat wara', kehati-hatian. Malam yubali min aina iktasabal mal, siapa orang yang tidak peduli dari mana harta yang dia dapatkan, apakah dari yang halal atau dari yang haram, lam yubalillah bihi min aina yudkhiluhun nar, Allah Subhanahu wa taala tidak akan peduli di neraka mana dia dimasukkan. Nah, nauzubillah min dzalik. Lawan pulanglah tatkala kita memakan sesuatu yang haram itu hati kita tuh menjadi gelap. Tatkala hati kita gelap, nasihat tuh kada mau masuknya. Ya kan? Al-qalbu yuzlam, ya, yuzlim, ya kan? Atau yuzlam. Al-qalbu yuzlam bi akli haram, dengan sebab memakan sesuatu yang haram. Hati kalbu kita akan menjadi gelap bi aklil haram, dengan sebab memakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa ataupun tidak merasa. Wa tarki syubhat, meninggalkan sesuatu yang syubhat, dianjurkan juga lah. Kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan jalan keluar untuknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepadanya tanpa dikira-kira. Nah, jadi kuncinya takwa lah. Menurut kita nih mempunyai ketakwaan di dalam hati, Allah Subhanahu wa taala berikan problem di dalam segala masalah. Lawan pulang tatkala kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki itu datang tanpa dikira-kira. Karena kan rezeki itu ampun Allah Subhanahu wa taala, tasara Allah taala, ya kan? Rezeki tasara Allah taala. Nah, banyak sedikit. Tapi tatkala kita bertakwa, taat akan perintah Allah, menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, la yahtasib, rezeki itu datang tanpa disangka-sangka. Datang tanpa disangka-sangka. Jadi takwa kuncinya tadi lah, takwa. Jadi berhati-hati aja kita makan tuh, ya kan? Makan yang kita konsumsi itu ya Allah. Yang haram itu kada mesti babi aja ya Allah. Babi itu haram, anjing itu haram, bujur aja haram. Tapi ada juga harta haram, uang haram, dengan sebab datangnya dengan cara yang haram juga. Hasil cuntanan haram berarti. Nah, itu harus hati-hati kita. Ujar Nabi Muhammad SAW, kullu lahmin nabata min suht, setiap daging yang menjadi dengan sebab makanan yang haram, fannar aulabih, maka api neraka lebih utama baginya. Kullu lahmin nabata min haram, setiap daging yang
tumbuh setiap daging yang ada di dalam diri kita itu, tapi hasilnya daripada sesuatu yang haram, fannar aula bih, maka api neraka lebih utama, ya kah? Lebih pantas untuk dirinya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini baguslah ayat 1000 dinar lah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat 1000 dinar. Bagus nih diamalkan, ya kah? Supaya para jakian 100 kali dibaca sehari. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ngaran ayatnya kan ayat 1000 dinar, 1000 dinar. Ya kah? 1000 dinar. Bagus dibaca, ya kah? Ayat 1000 dinar nih. Surah At-Talaq, coba pengen buka surah At-Talaq. Surah At-Talaq ayat pemulaan ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dibaca dan diamalkan aja lah. Dibaca itu gampang aja, insyaallah. Ya Allah, amalkan ini lah. Wa may yattaqillah, siapa orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, artinya menjaga jangan sampai melakukan sesuatu yang haram, menjaga kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa may yattaqillah, barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa bujur-bujur, ya yaj'al lahu makhraja, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada dia jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan rezeki tanpa dikira-kira. Nah, kemudian wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sesuatu yang halal jelas, sesuatu yang haram jelas. Jelas ya Allah. Halal jelas saja sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Sesuatu yang haram pun sudah jelas dijelaskan oleh Nabi kita Nabi Muhammad. Wa bainahuma umur mustabihat, tapi ada yang kada jelas. Kada jelas lagi nih halal haramnya. Kada jelas. Itu dinamakan mustabihat, subhat. Nah, subhat yang jar sidin di dalam judul tadi, jangan sampai kita memakan sesuatu yang subhat. Kada jelas antara halal dan haramnya. La ya'lamuhunna katsir minan nas. Nah, orang kada tahu nih perkara subhatnya nih. Kebanyak orang melanggar di sini. Famanit taqa syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Siapa orang yang berhati-hati di dalam perkara yang syubhat, maka sungguh dia terbebas, ya kah? Bisa menyelamatkan agama dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, tapi siapa orang yang terjatuh melakukan sesuatu yang syubhat, makan, ya kah? Makan yang syubhat. Waqa'a fil haram, maka suatu saat dia akan melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, yang haram. Bilanya kemahiran kita tuh makan yang subhat, yang kada jelasnya antara halal dan haramnya. Waqa'a fil haram, suatu saat kita akan terjatuh di dalam sesuatu yang haram. Kemudian at-targhibu fi sidiq wan nasihah wa wafa'il kail wal wazan. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semua hajat dunia maupun hajat akhirat. Ala hadhihi niyat wa ala manawabi salafun salih ila hadratin nabi
Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.